Ya, hampir seluruh umat muslim di dunia ini saat ini sedang merayakan sukacita menyambut bulan suci Ramadan dan juga memasuki bulan suci Ramadan. Namun berbeda dengan warga Gaza Palestina yang tidak bisa merasakan kenikmatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan bentuk kepedulian dari Majelis Ulama Indonesia terhadap warga Palestina, ini juga ada himbauan untuk tidak menggunakan produk-produk Israel maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bukan karena produknya haram, tapi karena hasil penjualan ini yang digunakan untuk hal-hal seperti genosida yang terjadi di Palestina. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Umat muslim di dunia kini sedang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan tersebut disambut dengan penuh sukacita dengan kemeriahan dan kekhusyukan ibadah. Namun sukacita menyambut bulan Ramadan tak bisa dirasakan umat muslim di Palestina. Suasana perang terus menghantui di berbagai wilayah di Gaza, Palestina. Hingga Minggu malam waktu setempat saja, jumlah korban tewas akibat serangan Zionis Israel telah melampaui 31.000 orang. Ramadan kali ini begitu terasa menyedihkan bagi mereka. Tak hanya harus bertahan hidup di tengah reruntuhan bangunan dan tempat tinggal mereka yang luluh lantak, warga Palestina juga kini mengalami krisis kesehatan dan air bersih. Perang juga membuat sejumlah barang dan kebutuhan langka dan mahal. Ekonomi masyarakat Palestina yang anjlok membuat mereka tak mampu membeli kebutuhan hidup. Suasana pasar pun terasa suram. Sebagai bentuk kepedulian atas penderitaan sesama Muslim, Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan umat Islam di Indonesia untuk tidak menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Seruan MUI yang tertuang dalam irsyadat bertajuk Ramadan Bersama Palestina, Ramadan Membasuh Luka Palestina itu menjadi bentuk kepedulian atas perjuangan rakyat Palestina. Lantas, bagaimanakah MUI mengaplikasikan seruan tersebut di lapangan? Bagaimana pula tanggapan pengusaha atas seruan MUI agar umat Islam tak menggunakan produk terafiliasi Israel? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan segera membahas hal ini. Di studio sudah hadir, alhamdulillah. Ini ada dua orang narasumber kita. Pertama ada Pak Muhammad Ziyad. Beliau ini adalah Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga dari Asosiasi Kalangan Pengusaha ada Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, saya mau ke Pak Ziyad dulu dari MUI. Ini kan sebagai bentuk kepedulian dari MUI juga dan juga masyarakat Indonesia dihimbau untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi maupun produk Israel. Sebenarnya bentuknya seperti apakah? Boykotnya seperti apa dan juga implementasi seperti apa? Karena memang sempat beredar juga list produk-produk yang dikeluarkan MUI. Apakah itu memang benar adanya atau seperti apa? Ya, jadi Majelis Ulama Indonesia sebagai kumpulan para ulama punya kewajiban moral keagamaan dalam hal ini adalah melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina, yang ditimbulkan diakibatkan oleh agresi dan genosida yang dilakukan oleh Israel. Karena itulah kemudian muncul kesadaran bahwa ini bagaimana caranya untuk bisa menekan Israel supaya ia mengurangi kemudian bisa meniadakan apa yang dilakukan terhadap Palestina. Ternyata melalui tekanan politik tidak mempan, diplomasi tidak mempan. Maka tingkatan yang paling rendah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan mengedukasi dan penyadaran pada umat untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Israel atau produk-produk yang terafiliasi terhadap gerakan Israel dalam kaitannya dengan melakukan genosida atau agresi yang ada di Palestina. Nah, salah satunya adalah ini di bulan Ramadan jangan sampai kita mengkonsumsi, kita makan, kemudian ternyata yang kita makan ini memang zatnya halal. Tetapi ternyata ini adalah yang diproduksi oleh Israel atau diproduksi yang terafiliasi memberikan dukungan terhadap pendanaan kepada Israel. Direct gitu langsung. Iya, terkait dengan nama-nama produk, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah dan tidak punya kewenangan untuk merilis nama-nama atau produk-produk
yang kemudian dinyatakan ini produk Israel, ini produk yang terafiliasi dengan Israel, itu adalah kewenangan negara. Saya kira dalam konteks ini yang kemudian bisa menjelaskan. Jadi himbauan yang diberikan kepada MUI, tapi kembali lagi kepada masyarakat mau tetap mengikuti MUI untuk tidak menggunakan produk-produk, atau ya udah kembali lagi kepada masyarakat, begitu ya Pak? Tidak ada dalam arti tidak ada yang mengikat gitu. Yang mengikat ya. Ya. Jadi kaitannya ini kan seruan boikot ini kan implementasi dari Fatwa nomor 83 tahun 23. Fatwa itu sesungguhnya judulnya itu akan mendukung gerakan kemerdekaan Palestina. Lah, karena di dalamnya ada Israel yang melakukan itu, maka kemudian muncul pada poin yang berikutnya adalah tentang haramnya memberikan dukungan kepada Israel atau juga pihak-pihak yang terafiliasi dengan dukungan pada Israel. Lah, maka kemudian terkait dengan fatwa itu adalah ilzam syar'i, adalah mengikat. Dalam hal ini adalah mengikat kepada umat Islam. Ya. Karena Majelis Ulama mendapatkan pertanyaan ini bagaimana ini dalam kaitan ini, maka kemudian kewajiban dalam konteks untuk itu. Yang kedua adalah ketika apapun gerakannya, bentuknya, kemudian memberikan dukungan kepada Israel, ini adalah masuk dalam kategori wilayah i'anatul ma'siyah. Karena itulah setiap tindakan yang mengarah kepada i'anatul ma'siyah, dukungan ini, makanya adanya kemudian menimbulkan adanya keharaman, maka kemudian fatwa itu dikeluarkanlah. Boikot dalam konteks Ramadan ini karena Majelis Ulama Indonesia punya program, yaitu melakukan penggalangan donasi dari kaum muslimin Indonesia, dan kemudian dalam rangka membasuh luka Palestina bekerja sama dengan Basnas, maka kemudian melakukan seruan terhadap produk boikot produk Israel dalam konteks ini. Sebelum saya ke Pak Haryadi sedikit nih mungkin Pak, biar lurus lah informasi dan juga umat ini juga tidak bingung begitu Pak Ziyad, dalam artian begini. Kita memang prihatin, sedih bahkan melihat setiap harinya itu ada saja masyarakat Gaza Palestina, khususnya umat muslim yang gugur akibat Zionis Israel ini. Tapi di satu sisi juga kita, saudara-saudara kita, orang yang tidak jauh dari kita juga membutuhkan peningkatan roda perekonomian. Dalam artian kalau misalnya memang kita mengindahkan atau menjalankan surat fatwa tersebut, tentu kan dampaknya kan bisa kepada, nanti mungkin Pak Haryadi bisa menjelaskan, berkurangnya tenaga kerja kita juga karena memang melemahnya perekonomian dan lain sebagainya. Gimana MUI memposisikan dalam hal ini? Ya, MUI juga membaca tentang kondisi semacam itu, tetapi dalam kaitan ini kan MUI tidak menyebutkan produk. MUI hanya menyatakan produk-produk langsung Israel atau produk-produk yang terafiliasi mendukung terhadap yang dilakukan oleh Israel terhadap serangan pada bangsa Palestina ini. Karena mendukung kemerdekaan Palestina itu adalah kewajiban. Pertama, kewajiban keagamaan, karena itu menyangkut wilayah ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban konstitusi. Ini yang saya kira bangsa Indonesia harus memahami bahwa ketika Majelis Ulama Indonesia ini adalah panggilan konstitusi juga gitu loh, untuk menyatakan bahwa segala penjajahan di muka bumi maka harus dihapuskan. Iya, konteks ini adalah dalam kaitan ini. Lah, apa yang dilakukan seruan selama ini, kekuatan politik, kekuatan diplomasi ternyata tidak mampu. Maka kemudian yang dilakukan adalah mengurangi pasokan dana, dalam hal ini adalah produk-produk Israel itu yang dilakukan. Lah, bagaimana cara melihat produk-produk itu? Di seruan itu juga disampaikan bahwa masyarakat punya kesadaran sendiri untuk bisa mencari informasi yang valid terkait dengan mana-mana produk yang jelas-jelas ini adalah produk Israel dan produk-produk yang terafiliasi memberikan dukungan pada Israel. Nah itu dia, sejalan dengan pertanyaan tersebut Pak Haryadi, saya ke Anda Pak dari kalangan pengusaha sendiri. Sebetulnya Pak yang dikatakan terafiliasi dengan Israel, saya yakin Pak Haryadi juga sudah membahas ini ya di teman-teman asosiasi, bahkan juga paham sekali bahwa alur pendapatan mereka itu apakah benar langsung ansih masuk ke atau mendukung Israel gitu loh Pak Haryadi? Ya, pertama mungkin kami ingin menyampaikan bahwa saya rasa semua masyarakat pengusaha kita sama dengan MUI ya, pasti kita juga mengutuk lah namanya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida pasti kita akan mengutuk, dan itu posisi kita sudah jelas. Nah, mengenai keadaan di lapangan tadi Pak Ziyad menyampaikan bahwa sebetulnya MUI nggak apa juga mengeluarkan listnya kan, diserahkan kepada masing-masing individu masyarakat untuk melihat ya, proses. Nah, yang terjadi di lapangan itu memang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini dengan mengeluarkan suatu list. Nah, pada saat mengeluarkan list inilah kemudian menjadi masalah besar di kalangan
Pengusaha dunia retail. pengusaha dan juga tenaga kerjaan juga. tenaga kerja. Nah, ini problem karena menurut apa yang kami pantau ya sejak serangan Israel terhadap Gaza Oktober itu lalu. sudah kalau di consumer good ya FMCG itu turunnya dan juga kosmetik turun antara Pak. 10 sampai 30% turun. Nah, di sektor saya, di sektor hotel dan restoran, khususnya restoran, itu turunnya antara 25% sampai 70%, tergantung lokasinya. Nah, ini yang kemudian menjadikan juga masalah yang sangat serius, di mana per Desember kemarin sudah kita record ada 1.000 orang karyawan yang terpaksa di PHK karena memang turunnya sangat luar biasa drop. Tadi, Pak. Iya. Nah, tadi pertanyaan Mas Arief tadi mengenai alurnya. Jadi semua perusahaan multinasional yang ada di Indonesia yang sudah kami konfirmasi itu semuanya menyatakan bahwa mereka tidak ikut dalam masalah politik, geopolitik ini mereka nggak ikut. Ya. Dan kalaupun dalam tanda petik ya ada pemberitaan yang mengarah ke sana, pemegang lisensinya di Indonesia atau franchisee-nya itu jelas pasti akan marah karena mereka udah berinvestasi banyak. Kalau sampai head office-nya macam-macam mereka akan komplain berat karena dari perputaran bisnis yang menggunakan lisensi ini yang diambil oleh franchisernya atau si pemegang lisensi itu kira-kira antara bervariasi Mas ya, tapi kurang lebih antara 5 sampai 10%. Kurang lebih ya, itu seperti itu. Nah, jadi yang terbesar perputaran itu ada di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang kita ingin luruskan bahwa jangan sampai nanti gerakan kita untuk mengkategorikan terafiliasi, terutama yang terafiliasi ini tidak kita hati-hati sehingga malah merugikan masyarakat kita Tapi sendiri. 5-10% yang kepada franchisee-nya itu atau head office-nya itu sudah jelaskah akan digunakan untuk apa? Karena bisa jadi bola liar juga nanti di masyarakat. 5-10% bisa digunakan untuk kalau yang pendanaan. tadi yang saya sampaikan kan kita menyampaikan konfirmasi kan. Iya. Kalian itu apakah memang mendukung Ya, tolonglah Israel? jelaskan kan begitu. Nah, mereka memberikan beberapa dari mereka udah mengeluarkan surat bahwa mereka nggak ada kaitannya dengan itu karena bisa dibayangkan bahwa ini adalah korporasi hanya orang bodoh yang mau mengorbankan korporasi globalnya seperti untuk melakukan hal seperti itu ya. Dan mereka semua apalagi yang terkait dengan di bisnis makanan minuman Mas, itu konsumen muslim itu besar sekali gitu loh. Dan mereka ini tumbuh. Tadi sebelum on air saya ngobrol sama Pak Ziyad. Jadi masalah yang untuk konsumsi halal tersertifikasi itu naik tinggi. Jadi hanya perusahaan yang bodoh yang mau main-main terhadap ini. Jadi itu perlu kami luruskan itu. Nah, ada hal lain juga nih Mas Arief, Mbak Rati. Jadi ini persaingan dagang juga sih. Jadi kami juga melihat karena kita monitor kenapa kok ini konsisten terus dia boykot. Jadi kita ini juga perlu kita antisipasi bahwa ada juga pemain lokal yang memanfaatkan bukan spekulan Mas, hajar saingannya gitu. Jadi kita terus ini apa sih ini buzzer-buzzernya gitu ya. Seperti Pak Haryadi bilang 1.000 orang tuh sudah di rumah kan gitu. Iya, jadi ada yang memanfaatkan juga dalam kaitan persaingan. Nah, ini juga perlu kita lihat secara bijak juga gitu Mas ya. Baik, nanti kita mendengarkan juga ya tanggapan dari Pak Ziyad terhadap komentar dari pelaku usaha seperti apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita juga akan bergabung dengan Fikri Rofiul Haq yang berada di Gaza, Palestina. Ini relawan Mercy yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Fikri. Ini kita ganggu istirahatnya ya, menjelang sahur nih. Menjelang sahur ya. Selamat pagi, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Arief dan Mbak Rati. Iya. Bagaimana Mas kondisi di Gaza, Palestina memasuki bulan suci Ramadan? Kemarin kita juga melihat sudah ada tarawih yang dilakukan di sana di tengah puing-puing. Bagaimana kondisinya? Ya, memang umat muslim yang ada di jalur Gaza dan juga di tepi barat secara umum memang sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan itu pada Senin 11 Maret 2024 dan memang di beberapa tempat mereka bisa melaksanakan sholat tarawihnya, namun dengan fasilitas yang seadanya, hanya mereka bisa mengandalkan halaman masjid karena masjid di sampingnya sudah hancur, sudah tidak bisa layak dipakai begitu karena
informasinya memang ratusan masjid sudah mengalami kerusakan yang begitu banyak, sehingga memang banyak masyarakat yang ada di jalur Gaza juga tidak bisa melaksanakan sholat tarawihnya, dan memang di beberapa tempat mereka bisa melaksanakan sholat tarawih dengan sekali lagi fasilitas yang ada dan juga kurangnya minim cahaya dan juga listrik yang mereka dapatkan. Namun sekali lagi mereka tidak putus asa atau tidak masih terus bersemangat untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan melaksanakan sholat tarawih yang seadanya, dan masih banyak sebenarnya masyarakat yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih karena memang kondisi yang masih mencekam. Kita tahu bahwa gencatan senjata gagal sekali lagi diadopsi pada awal Ramadan ini, namun informasinya yang saya dapatkan bahwa akan adanya diskusi lagi mengenai gencatan senjata antara kedua belah pihak pada minggu depan. Dan juga memang selain kondisi yang masih mencekam, juga kondisi pangan dan juga air bersih yang sangat krisis ya yang ada di Jalur Gaza. Bahkan mungkin umat muslim yang ada di dunia bisa merasakan sahur yang begitu nikmat, tapi tidak dengan masyarakat yang ada di Jalur Gaza. Mereka sebenarnya sudah berpuasa berbulan-bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan ini tiba, karena mereka sulit mencari bahan pangan dan juga air bersih. Bahkan saat ini bertambah lagi 2 orang bayi perempuan. Seorang bayi ya, 2 orang bayi perempuan yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara, ya ini dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina, meninggal akibat kurang gizi dan juga obat-obatan yang mereka terima. Sehingga sampai hari ini total warga Palestina yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi serta kurangnya bahan pangan yang mereka terima adalah mencapai 27 orang, dan sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak. Dan tentunya juga ini juga membuat kesulitan juga masyarakat yang menjalani bulan puasa Ramadan ini. Tapi sekali lagi semangat mereka tidak putus untuk bertahan di bawah agresi militer Israel dan juga menyambut bulan Ramadan suci ini, bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa. Tapi mungkin berbeda dengan tahun lalu di mana mereka masih bisa berkumpul dengan sanak keluarga mereka, tapi berbeda dengan tahun ini mereka berpuasa tidak dilengkapi anggota keluarga mereka yang lengkap, dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang nyaman karena rumah mereka banyak yang sudah hancur. Ratusan ribu rumah sudah dihancurkan oleh pihak Israel, dan juga mereka tidak memiliki lagi masjid atau tempat-tempat ibadah mereka untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita berharap semoga gencatan senjata minggu depan bisa terwujud, minimal gencatan senjata sementara pada bulan Ramadan ini, agar umat muslim yang ada di Jalur Gaza bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan tenang. Mas Fikri, hari kedua ibadah puasa Ramadan di Gaza Palestina. Apakah memang masih ada juga serangan-serangan Zionis Israel yang merenggut korban nyawa di Gaza, Fikri? Iya, hari ini saya membaca dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina lagi, memang terdapat 7 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel pada bulan suci Ramadan ini, ya, sehingga mengakibatkan 67 warga meninggal serta 106 warga mengalami luka-luka. Dan update korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini terdapat 31.100 lebih warga yang meninggal. Di antara mereka 13.400 lebih adalah anak-anak dan juga 9.000 lebih dari kalangan wanita. Serta tak luput juga tim medis juga menjadi target sasaran Israel, 364 jumlahnya, dan juga 133 jurnalis
yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 72.760 lebih, dan sekali lagi mayoritas mereka didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan, belum lagi tim medis atau warga sipil yang ditangkap akibat invasi-invasi darat, karena ketika pihak Zionis Israel melakukan serangan-serangan darat, menyerbu rumah sakit yang mereka fitnah banyak pejuang-pejuang Palestina ataupun Hamas begitu, tapi faktanya ketika mereka merilis sebuah video penangkapan yang mereka katakan ini adalah pejuang-pejuang Palestina menyerahkan diri kepada mereka, namun ketika sudah diteliti oleh media-media lokal atau media setempat ataupun bahkan media dunia bahwa terdapat dari sandera-sandera tersebut adalah justru tim medis, warga sipil yang mereka tidak memiliki senjata dan mereka tidak memiliki kesalahan apapun, mereka hanya bertugas di rumah sakit, dan ini masih banyak warga yang ditangkap dan kondisinya sangat-sangat buruk ya, ditambah dengan kondisi saat ini musim dingin yang ada di Jalur Gaza sangat dingin, bahkan diketahui bahwa mereka tidak memiliki pakaian hangat dan sengaja disiksa oleh pihak Israel di tempat-tempat yang mereka bawa. Fikri, sejalan dengan tema yang sedang kami angkat, Fikri, di studio pada pagi hari ini, seruan MUI untuk memboikot produk Israel. Saya ingin mungkin konkret menanyakan ke Fikri nih, Fikri, di tengah kesulitan asupan pangan ya buat saudara-saudara kita, apalagi mereka menjalankan ibadah puasa juga. Apa sih sebetulnya asupan santapan mereka di sahur bahkan berbuka puasa begitu, bisa nggak Anda informasikan pada kami? Iya, sebelum puasa Ramadan ini datang juga sebenarnya sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka sudah terbiasa berpuasa begitu, bahkan sangat miris ya, mereka hanya bisa makan sehari sekali atau bahkan 2 hari sekali karena minimnya pasokan makanan yang mereka dapatkan begitu atau yang mereka terima, belum lagi bantuan-bantuan ini masih terus dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Ini sangat sulit sekali untuk masuk ke Jalur Gaza yang ada di Rafah antara perbatasan Mesir dan juga Jalur Gaza. Dan juga baru-baru ini memang ada juga bantuan-bantuan yang diturunkan melalui udara, namun sekali lagi bantuan-bantuan ini kurang efektif begitu karena jumlah yang begitu kecil, bahkan banyak insiden-insiden yang justru membuat meninggal masyarakat Gaza yang sedang menunggu karena banyak insiden-insiden bahwa parasutnya tidak terbuka sehingga jatuh dengan kecepatan yang tinggi, dan data yang saya dapatkan sudah ada 5 orang yang meninggal akibat bantuan itu terjun dari langit dan karena mengalami insiden-insiden tersebut. Dan memang masyarakat Gaza ya hanya, kalau saya setiap hari kan kita ngobrol begitu dengan masyarakat ya, mereka sahur mungkin dengan kentang rebus saja, dan nanti ketika berbuka ya dengan kentang rebus lagi, karena memang kentang ya masih cukup bisa mereka jangkau gitu yang ada di Jalur Gaza, dan itulah menu mereka yang pada normalnya ya, pada saat perang ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun lalu yang mereka bisa menyantap makanan-makanan besar seperti ayam panggang ataupun makanan-makanan besar lainnya, tapi ini berbeda dengan masyarakat yang mereka hanya tidak bisa banyak pilihan, mereka mendapatkan makanan saja mereka sudah bersyukur sekali, karena sekali lagi kesulitan yang mereka alami begitu parah setiap hari, pangan juga terus menipis dan juga bantuan juga masih sangat sulit untuk mereka dapatkan. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri atas waktunya. Kita sama-sama berdoa semoga minggu depan ada kabar baik mengenai gencatan senjata, dan juga harapannya rakyat Palestina tetap kuat menghadapi agresi militer Israel dan juga khususnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Mas Fikri, sehat selalu, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ya dialog kita ya bersama dengan Pak Ziyad dan juga Pak Haryadi Sukamdhani. Saat lagi pemirsa, kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Pak Ziyad. Kalau tadi melihat kondisi langsung dari Gaza Palestina, bagaimana rakyat masih menderita juga di sana. Sahur makan juga ya terbatas, sangat terbatas karena bantuan dan makanan masih ditahan juga oleh Israel. Tapi kalau Pak Ziyad melihatnya tadi juga dikatakan dari pelaku usaha sendiri mengatakan sebenarnya kalau merunut
mungkin dari bagaimana hasil penjualan ini digunakan untuk apa saja. Tadi kan 5-10% mungkin ke head office-nya. Sisanya baru masuk kepada Indonesia begitu ya, kepada pelaku usaha kita. Ternyata tidak ada yang secara terang benderang begitu ini diarahkan untuk pendanaan agresi militer Israel. Ya, kan di fatwa itu kan jelas sekali menyebutnya yang produk-produk Israel yang terafiliasi mendukung. Ketika tidak mendukung maka perlu beri klarifikasi gitu loh. Inilah yang saya kira menjadi penting. Apa yang tadi yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina tadi itu kan tidak perlu menjadi orang beragama, menjadi manusia saja. Kita akan sadar bahwa betapa luar biasa ini anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ini. Karena itulah kita menyerukan secara kolektif bangsa ini bahwa kita ada dua perintah bagi orang beragama, ada perintah agama. Umat Islam ada perintah teks Qurannya terkait dengan ini. Yang kedua, secara konstitusi kita dipanggil bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini gitu. Nah, salah satu dukungan bantuan adalah bantuan secara material sudah kita lakukan. Majelis Ulama Indonesia melakukan penggalangan yang luar biasa bekerja sama dengan Basnas, tapi bantuan yang ada di Mesir kan nggak bisa masuk di pintu Rafah. Ditahan Dan bahkan ketika masuk pun itu belum tentu nyampe karena apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang di dalam sana yang luar biasa biadabnya gitu loh. Nah, karena itulah seruan ini adalah bagian dari seruan moral keagamaan gitu loh. Maka mesti harus dilihat dalam porsi yang semestinya. Nah, ketika ada produk-produk yang misalkan produk yang tidak terafiliasi dan kemudian perusahaannya menyampaikannya, saya kira ini juga kita tidak dalam hal ini gitu loh. Tapi perlu diingat ini Mas Ari bahwa dengan adanya seruan ini tidak hanya Majelis Ulama di Indonesia, tapi juga dunia Islam juga sama diperankan. Bahkan di Amerika, di Eropa juga, dan ternyata produk halal global kita dunia itu mengalami peningkatan. Bahkan seorang pakar menyampaikan pada kami itu ada sampai 7 triliun dolar gitu loh. Sehingga kalau 5 tahun ini bisa tembus sampai 10.000 triliun dolar gitu. Artinya ada kebangkitan juga produk-produk halal dunia lah. Dalam konteks Indonesia yang sekarang misalkan mandat negara yang kemudian harus produk tersertifikat halal, maka ini adalah memberikan ruang yang luar biasa. Tetapi sekali lagi mesti secara rasional dan proporsional ketika menghadapi adanya seruan produk Israel ini. Jangan sampai Ramadan saudara-saudara kita yang tadi kita saksikan yang luar biasa sangat perihnya tadi, kemudian kita masih terpapar mengkonsumsi produk yang jelas-jelas ini adalah produk Israel atau terafiliasi mendukung Israel. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau tadi sempat ada istilahnya kalau di MUI istilahnya kan tabayun tuh Pak Haryadi memintai keterangan kepada teman-teman yang terlibat dalam bisnis yang sedang kita bicarakan ini pada pagi hari ini. Apakah mereka juga menyampaikan misalnya mereka juga kepedulian mereka terhadap masyarakat Gaza, seperti juga ada donasi, menggalang bantuan juga itu juga tersampaikan pada teman-teman pengusaha. Mereka itu yang tadi saya sampaikan ya bahwa perusahaan multinasional itu mempunyai standing point yang sama, yaitu mereka menentang terhadap pelanggaran HAM. Nah, sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan itu pasti mereka juga lakukan. Nggak usah di sini di dalam negeri aja mereka sangat aktif gitu ya untuk kita. Begitu juga dengan kondisi-kondisi kemanusiaan yang memang Jadi menurut saya itu sudah terjadi seperti itu. Nah, yang mungkin juga perlu kita ketahui kembali lagi di belakang daripada mata rantai ini sangat luas, Mas. Jadi dari catatan kami ada 912.000 gerai toko yang terkait dengan retail yang memasarkan mulai dari consumer goods sampai kafe ya. Nah, lalu juga dari khusus untuk yang makanan dan minuman yang terkait dengan petani itu lebih dari 30.000 petani yang terlibat di dalam mata rantai ini. Jadi kalau nanti terjadi kondisi yang sangat luar biasa ya, terutama terjadi waktu awal-awal kemarin, Mas, itu terasa ketika sekali. Surat fatwa itu. Iya, itu terasa sekali turunnya. Sempat sudah mulai agak kembali membaik, tapi itu tadi yang saya bilang ada yang selalu melintir itu jadi situasinya. Tapi sebenarnya kalau untuk di market sendiri memang produknya juga tidak ditarik kan ya, tetap ada, tapi kembali lagi kepada pembelian dari masyarakat yang menurun ya. Memang menurun. Memang itu kita melihat ada seperti itu kondisinya ya. Jadi ini memang harus kita luruskan dan kami juga sudah meminta kepada teman-teman untuk juga melakukan edukasi juga gitu. Jadi ini mudah-mudahan dalam situasi yang seperti ini masyarakat juga sudah bisa lebih memilih
memilah ya dari informasi yang ada. Karena tadi kembali lagi kalau yang namanya korporasi itu mereka sama sekali tidak ada kepentingan dengan preferensi politiknya. Ya, betul. Karena apalagi ini perusahaan yang terkait dengan multinasional ya, itu selalu mereka akan menjaga nilai-nilai yang yang transparan, nilai-nilai yang tidak melanggar daripada HAM. Memang gini, memang kalau bicara soal himbauan ataupun juga arahan dari MUI ini kan sifatnya itu kan tegak lurus lah begitu ya mungkin ya Pak Haryadi. Tapi sekali lagi mungkin ada nggak sih teman-teman pengusaha ini yang berkeinginan begitu? Karena tadi kita lihat pada saat surat fatwa keluar dampak itu jelas. Lalu saat ini sudah mulai agak rebound seperti itu. Nah, dikhawatirkan mungkin setelah ada seruan di bulan suci Ramadan ini, nauzubillah min zalik ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu terdampak sekali buat para pekerja-pekerja yang berada di bawah grup usaha bisnis tersebut gitu ya, multinasional tadi. Tapi setidaknya dilibatkan begitu teman-teman pengusaha oleh MUI atau seperti apa begitu mungkin Pak Haryadi? Iya, saya rasa kita sangat terbuka ya untuk mendiskusikan ini dan sebetulnya juga dalam beberapa forum kita ketemu sih gitu. Mungkin nanti ada kesempatan yang memang kami melakukan dialog publik bersama dengan MUI dengan para perwakilan dunia usaha untuk menyampaikan secara terbuka situasinya seperti apa gitu. Dan yang juga kita berharap bahwa dengan kondisi yang lebih terbuka ini masyarakat betul-betul bisa memiliki informasi yang lebih akurat, karena sekarang ini pelintirannya itu luar biasa sih. Jadi apapun bisa dinarasikan yang sangat-sangat merugikan ya untuk dunia usaha. Baik, gitu. Pak Ziyad, tapi mungkin dari MUI sendiri seperti apa himbauannya juga, melihat juga bagaimana nih kita sama-sama mendapatkan win-win solution bagi pelaku usaha yang pastinya tidak ingin terdampak atas himbauan ini, tapi juga kita apresiasi kepada MUI yang juga ini sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat Indonesia pastinya. Sebetulnya juga bukan pelaku usaha saja Pak Ziyad. Kalau kita lihat kan tadi Pak Haryadi ada petani di sana, ada masyarakat sipil di situ. Civil society. Ya kalau kita lihat satu produk ya tentu ada mata rantai kan gitu. Tapi kan kita juga harus melihat dari aspek kemanusiaan juga. Misalkan ya kalau di bulan Ramadan ini kan kita sering mengkonsumsi misalkan kurma, tapi tanpa kita sadari ternyata kurma yang beredar di dunia ini adalah mayoritas itu adalah dari produk Israel gitu. Lah, ini saya kira juga menjadi kesadaran dan sekaligus mengedukasi pada publik juga. Yang kedua, ini juga memberi kesempatan sesungguhnya pada para pengusaha bagaimana ini mencari alternatifnya. Misalkan produk yang sudah jelas ini kemudian apa ini pilihannya. Jadi ini kan sebenarnya adalah ruang memunculkan kreativitas dalam dunia usaha dan sekaligus menumbuhkan bangkitnya produk-produk lokal kita yang saya kira kualitasnya juga bagus. Sekaligus yang ketiga adalah memang saya setuju dengan Pak Haryadi tadi itu kita melakukan pemilahan dan pemilihan. Mana yang memang betul-betul ini sudah dinyatakan sebagai produk Israel dan mana yang terafiliasi. Maka ketika tidak terafiliasi, inilah yang beberapa waktu yang lalu ketika kita ingin duduk dalam salah satu kementerian tapi momen menjelang pemilu sehingga belum memungkinkan untuk itu kan. Lah ini juga menjadi penting sekali karena pada dasarnya MUI ini kan membawa suara umat ini. Kita juga mendengar bagaimana suara umat, jangan sampai juga ini yang bekerja di perusahaan multinasional jangan sampai ini umat juga pasti. Jangan sampai ini juga melampaui dari apa yang telah difatwakan tadi itu, tetapi fatwa ini adalah menjadi guidance kepada umat Islam khususnya dalam kaitan ini bahwa ini ada tugas kemanusiaan kita, ada tugas keimanan kita. Tapi yang paling pokok adalah ini ada mandat konstitusi kita yang ini sudah diwakili dan disuarakan oleh Majelis Ulama. Ya, dan juga jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab sebagaimana tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Haryadi Sukamdhani begitu ya. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih juga Pak Ziyad. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.